Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 45. Retakan. Seorang prajurit senior sedang berjalan di pegunungan ketika dia tiba-tiba mendengar suara tembakan. Sebelum dia sempat bereaksi, asap merah mengepul dari tubuhnya. Dikorbankan. Prajurit itu tidak dapat mempercayainya, dan matanya berkeliling untuk menemukan orang yang membunuh dia. Lebih dari 30 meter jauhnya, seorang bintara kelas 1 yang mengenakan seragam, jili, tersenyum, bangkit dan bersiap untuk bergerak, tetapi saat dia menjulurkan kepalanya, dia mendengar suara letupan. Sisi. Asap merah keluar dari sersan kelas 1. Mana dan, kamu bajingan, kamu telah dibunuh olehku dan kamu masih berani membalas. Sersan kelas 1 ingin segera mengutuk, dan kemudian merasa ada yang tidak beres. Prajurit superior yang dikorbankan, yang berjarak 30 meter masih berdiri di sana. Moncong senapan sniper di tangannya mengarah ke arah lain. Itu artinya ada penembak jitu lain di sini. Sersan tingkat pertama tidak percaya. Dia telah bersembunyi di sini selama hampir 2 jam dan sama sekali tidak menyadari keberadaan penembak jitu ketiga. Bahkan jika pihak lain menembak dan membunuh dirinya sendiri, dia tidak mengetahui keberadaan pihak lain tersebut. Sebaliknya, pada saat itulah prajurit superior yang dikorbankan menemukannya. Wow! Sersan kelas 1 bangkit dari tanah, melepas tudung kepalanya, tersenyum pahit pada prajurit yang sedang menatapnya, dan berkata, "Saudaraku, berhentilah melihat, kamu dan aku telah tersingkir." Prajurit atasan tidak berkata apa-apa. Dia melihat sekeliling dan diam-diam berkata, "Ini adalah tuan yang sebenarnya." Setelah keduanya diam di tempat untuk waktu yang singkat, mereka keluar dari zona perang bersama-sama. Lagi pula sudah dihilangkan, jadi tidak perlu lagi tinggal untuk memberi makan nyamuk. Mungkin akan ada semangkuk kuah untuk diminum saat kita kembali sekarang. Saat ini sudah musim semi, dan bumi penuh vitalitas di mana-mana, namun masih banyak daun-daun kuning dan berguguran di tanah yang terdiam selama musim dingin. Lian bersembunyi di bawah dedaunan lebat yang berguguran. Itu adalah sersan kelas 1 yang baru saja dia tembak dan bunuh. 1, 2, 3. Lian diam-diam menghitung bahwa sejauh ini dia telah melenyapkan 10 orang dan menyaksikan 7 orang tersingkir. Dengan kata lain, termasuk Lian, hanya tersisa 3 penembak jitu di seluruh teater. Ini masih situasi yang paling ideal. Mungkin 2 orang lainnya sudah tersingkir, tapi mereka tidak terlihat oleh Ang Li. Setelah membunuh sersan tingkat pertama, Ang Li tidak memilih untuk pindah. Pertama-tama, dia menyamar dengan sangat baik, sehingga sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Kedua, 2 orang yang tersisa tidak ada di sini, jadi tidak ada kemungkinan tempat persembunyiannya terbongkar. Terakhir, jika ada 2 penembak jitu di zona perang, suara tembakan akan menarik perhatian mereka. Menunggu dan menunggu adalah rencana pertempuran yang bagus untuk penembak jitu. Langit telah gelap, dan kompetisi penembak jitu ini tidak memakan waktu lama. Hanya perlu pertempuran terakhir untuk diselesaikan. Lian berbaring di sana menguatkan dirinya, bernapas dengan mantap dan kuat, diam-diam menunggu mangsanya mengambil umpan. Setelah bulan tergantung di dahan, akhirnya terjadilah pergerakan. Di jalan pegunungan, seorang pria yang mengenakan pakaian kamuflase tanpa wajah terlihat muncul. Dia memegang senapan sniper di tangannya dan terlihat sangat waspada. Setiap beberapa langkah yang dia ambil, dia akan menemukan bunker untuk bersembunyi dan mengamati situasi sekitarnya. Mangsa mengambil umpannya. Ang Li mengunci target melalui teropong. Lingkup penglihatan malam pada senapan sniper tipe 85 memang buruk, tetapi lebih baik memilikinya daripada tidak. Oleh karena itu, setelah malam tiba, Ang Li menambahkan teropong penglihatan malam untuk melihat target dan membunuhnya dengan lebih baik. Setelah mengunci target dan menghitung jarak, kecepatan dan arah angin, suhu dan kelembapan udara, serta faktor lainnya, Lian tidak menembak. Ada satu detail yang menarik perhatian Lian, yaitu mangsanya sesekali melihat ke belakang. Apakah Anda khawatir diserang dari belakang? Jelas tidak, itu lebih seperti dia sedang menyapa seseorang di belakangnya. Lian menyerah untuk membunuh mangsa di depannya dan mengalihkan perhatiannya ke belakang mangsanya. Saat mangsanya berada kurang dari 50 meter dari Lian, Lian akhirnya menemukan sasarannya. Seorang penembak jitu yang sangat tersamar muncul. Menarik 2 mangsa sekaligus. Lian sedikit terkejut, tapi diam-diam bersemangat di saat yang sama. Kalahkan 2 dari mereka sekaligus dan pertarungan selesai. Itu mereka. Saat kedua mangsa itu bertemu, Lian mengenali mereka sebagai Chen Hao dan Feng Baochai. Keterampilan menembak dan penyembunyian Chen Hao lebih unggul daripada Feng Baochai, jadi Feng Baochai adalah umpan dan pengamat sekarang, sedangkan Chen Hao adalah penembak jitu yang bertanggung jawab untuk berburu. Pemimpin Regu Chen, apakah kita melakukan kesalahan? Dia tidak ada di sini. Feng Baochai berbisik sambil mengamati sekeliling. Lebih dari 1 jam telah berlalu sejak tembakan terakhir, dan rencana untuk memancing musuh gagal, jadi Feng Baochai curiga Lian telah pergi. Chen Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan wajah berat, "Tidak, saya merasa dia masih di sini."
Saat dia mengatakan itu, matanya tertuju pada Feng Baochai. Sekarang saya dapat memberitahu Anda bahwa musuh terakhir ini adalah saingan lamamu, dan dia. Sangat mungkin kita ketahuan. Maksudmu Lian? Seru Feng Baochai. Ang Li bisa dikatakan musuh lama Feng Baochai yang selalu berkorban untuk mengalahkan Ang Li, namun ia tidak pernah berhasil. Keduanya adalah master. Mereka bersembunyi dengan sangat sembunyi-sembunyi dan tidak memberi Lian kesempatan untuk menembak. Lian tidak terburu-buru dan dengan sabar menunggu target menunjukkan klaksonnya. Kali ini Chen Hao dan Feng Baochai berhenti selama setengah jam sebelum mengambil langkah berikutnya. Feng Baochai masih bertindak sebagai umpan. Setelah berjalan 10 meter, Chen Hao berjalan keluar dari belakang bunker. Lian sengaja melepaskan Feng Baochai untuk membunuh Chen Hao terlebih dahulu, yang lebih sulit dihadapi. Ketika Chen Hao menunjukkan kepalanya, Lian yang telah menunggu lama, segera menarik pelatuknya. Retakan. Chen Hao berhenti, dan asap merah keluar dari tubuhnya. Dia terbunuh dalam aksi. Feng Baochai bersembunyi di balik pohon besar. Setelah mendengar suara tembakan, dia segera menekan seluruh tubuhnya ke tanah dan melihat sekeliling dengan waspada. Ang Li memilih waktu yang sangat tepat sekarang, ketika Feng Baochai mengalihkan perhatiannya ke posisi lain. Oleh karena itu, ketika Ang Li menembak, Feng Baochai tidak memperhatikan percikan api ketika peluru keluar dari ruangan, atau daun-daun mati yang tertiup aliran udara. Setelah mencari-cari tetapi tidak menemukan Lian, Feng Baochai kembali menatap Chen Hao seolah meminta bantuan. Chen Hao tanpa daya mengangkat bahunya, pertama untuk menyatakan bahwa dia telah mengorbankan dirinya sendiri, dan kedua untuk berkata, "Dengar, aku baru saja mengatakan anak itu ada di sini." Feng Baochai tidak memperhatikan posisi Lian, dan posisi Lian juga tidak mampu mengenai Feng Baochai yang bersembunyi di balik pohon. Musuh lama bertemu lagi, tetapi menemui jalan buntu segera setelah mereka mulai. Tidak ada yang berani bertindak gegabah dan menjadi sasaran pembunuhan oleh satu sama lain. Secara objektif, Lian masih memiliki keuntungan. Setidaknya dia mengetahui posisi Feng Baochai dan hanya perlu menunggu Feng Baochai menampakkan kepalanya. Bab 46. Chen Hao tidak pergi, tetapi berdiri di samping dan menyaksikan duel antara dua rekrutan tersebut. Feng Baochai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan sangat sulit untuk membalikkan keadaan, tetapi dia tetap tenang. Pertama, yang harus dia lakukan adalah menentukan posisi Ang Li. Feng Baochai melepas topinya dan meletakkannya di moncong senjatanya, lalu dengan hati-hati merentangkan topinya dari sisi kanan. Ini adalah hat-trick terkenal dalam sniping, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah menggunakannya. Ketika topinya mengintip keluar secara diam-diam, musuh akan mengira bahwa targetnya sedang menjulurkan kepalanya untuk mengamati, sehingga dia bisa membidik dan menembak. Begitu Anda tertipu saat menembak, posisi Anda akan terekspos dan Anda akan menjadi mangsa sasaran. Chen Hao mengangguk puas setelah melihat tindakan Feng Baochai. Ang Li sudah mulai mengincar topi. Ang Li sudah mulai menghitung kecepatan angin dan faktor lain yang mempengaruhi lintasan peluru. Ang Li telah menarik pelatuknya, peluru akan menembus topi, dan posisi Ang Li akan terekspos pada saat yang bersamaan. Feng Baochai sedang berpikir, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak memikirkan tembakan itu, dan Lian tidak tertipu. Chen Hao juga menarik napas dalam-dalam dan melihat ke depan. Ang Li jauh lebih pintar dari yang dia kira. Lian terbaring tak bergerak, kokoh seperti batu, dan mengunci posisi Feng Baochai melalui teropong. Feng Baochai mengambil kembali topinya dan memakainya lagi, melihat sekeliling dengan ekspresi berat. Terus bersembunyi di sini. Feng Baochai tidak berani bertindak gegabah. Waktu berlalu menit demi menit, dan tak satu pun dari mereka muncul dari belakang bunker. Tanpa disadari, 2 jam telah berlalu. Kedua orang ini luar biasa. Chen Hao diam-diam membual. Tidak semua orang bisa melakukannya dengan bersembunyi di tempat tanpa bergerak selama 2 jam. Bahkan Chen Hao, yang menonton di pinggir lapangan, sudah mengalami mati rasa di tungkai dan kakinya dan harus mengubah postur tubuhnya. Terutama Lian, yang telah bersembunyi di sini sebelum mereka berdua muncul. Sangat jarang dia bisa mempertahankan posisinya dalam waktu lama tanpa memperlihatkan dirinya. Tekanan batin Feng Baochai berangsur-angsur meningkat, terutama karena kelemahannya. Dia tidak bisa melihat Lian, rasanya seperti ada batu besar yang menekan hatinya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu selama setengah jam, dan Feng Baochai akhirnya kehilangan ketenangannya dan ingin membalikkan keadaan pertempuran. Memindai matanya, Feng Baochai akhirnya mengunci lereng 10 meter di depan di sebelah kiri. Itu berwibawa dan memiliki pemandangan yang bagus. Jika dia bisa pindah ke lereng tanah, situasinya akan menguntungkan baginya. Selain itu, Ang Li pasti akan kehilangan ketenangan dan menembak saat bergerak, dan posisinya pasti akan terekspos. Panggilan. Feng Baochai perlahan menghela napas dan memutuskan untuk bertaruh. Dia melepas kelebihan peralatan dan meletakkannya di tanah, yang dapat mengurangi berat badannya dan mempercepat gerakannya. Setelah akhirnya memeriksa amunisi di pistolnya dan memastikan senapan sniper di tangannya dalam kondisi terbaik, Feng Baochai mulai bergerak. Wow! Seragam kamuflase itu dilempar paksa ke kanan oleh Feng Baochai untuk menarik perhatian Lian. Segera setelah itu, Feng Baochai memegang pistol di satu tangan dan bergegas menuju lereng di depannya di sebelah kiri.
Pada saat yang sama, Feng Baochai sangat fokus dan melihat sekeliling, mencari lokasi Lian. Tembak, selama kamu menembak, targetnya akan terekspos. Feng Baochai berteriak dalam hatinya, diam-diam merasa sedikit bangga. Sejak zaman kuno, kekayaan selalu dicari dalam keadaan bahaya. Langkahnya sangat berisiko, tapi itu adalah cara terbaik untuk membalikkan keadaan. Ang Li akan mengira baju kamuflase itu adalah dia. Ang Li akan menembakkan setelan kamuflase. Ang Li akan terekspos sebagai hasilnya. Saat itu, Feng Baochai yakin bahwa dia telah tiba di lereng dan mengambil keuntungan, menarik pelatuk dan menembak Lian. Retakan. Suara tembakan terdengar seperti yang diharapkan Feng Baochai. Wow! Feng Baochai berlari dan berbaring di lereng, memegang senapan sniper di kedua tangannya. Ang Li membeberkan posisinya. Pistol Feng Baochai diarahkan ke Lian, jarinya menekan pelatuknya, tapi dia tidak bisa menariknya seolah beratnya 1000 pon. Ziz! Asap merah mengepul. Inilah alasan mengapa Feng Baochai tidak bisa menarik pelatuknya. Dia terbunuh dalam pertempuran. Itu benar. Ang Li memang menarik pelatuknya dan memperlihatkan posisinya, namun sasaran yang ditembaknya bukanlah pakaian kamuflase tersebut, melainkan Feng Baochai. Sehat. Chen Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Feng Baochai adalah ahli menembak yang langka. Di bawah pelatihannya, dia jelas merupakan penembak jitu yang hebat, tapi dia jauh tertinggal dibandingkan dengan Lian. Pertama kali, ketika Feng Baochai menggunakan topi untuk memikat Lian, Lian tidak tertipu. Kedua kalinya, ketika Feng Baochai menggunakan pakaian kamuflase untuk memikat Lian, Lian juga tidak tertipu. Mampu mengetahui dalam sekejap apakah itu umpan atau target adalah sebuah bakat. Ang Li jelas merupakan penembak jitu alami, dan penilaiannya luar biasa. 20 penembak jitu, 19 tewas, dan Ang Li memenangkan kompetisi dan memenangkan kejuaraan. Wow! Lian keluar dari bawah dedaunan mati, tubuhnya terasa ringan, dan dia tersenyum pada Feng Baochai dan Chen Hao yang tidak jauh darinya. Feng Baochai memanjat dari lereng dan berkata sambil tersenyum masam, Lian, kamu menang lagi. Markas besar resimen. Ketika Kong Jianhua mengetahui bahwa Ang Li menang, dia menghembuskan udara keruh yang telah lama menempel di dadanya. Dia sangat percaya diri pada Ang Li, tapi juga sangat khawatir. Kemenangan Ang Li menghapus semua kekhawatiran dan dia melewati rintangan itu. Kembalilah dan biarkan Lian bersiap. Saya harap dia bisa tampil baik dalam latihan tempur yang sebenarnya. Kong Jianhua memerintahkan Ni Wanli. Ya. Ni Wanli memberi hormat dengan tangan kirinya, terlihat sedikit canggung. Mempersiapkan. Lian tidak perlu bersiap, yang dia butuhkan hanyalah bersantai dan melepaskan semua kekhawatiran di hatinya. Setelah kompetisi penembak jitu ini, Ang Li melakukannya, dia menyerahkan segalanya. Ketika Ni Wanli keluar dari kantor Kong Jianhua meraih telepon di atas meja dan memutar nomor. Setelah pemindahan, Kong Jianhua berdiri tegak dan bahkan memberi hormat militer melalui telepon. Guru, nama saya Kong Jianhua. Maaf mengganggu Anda selarut ini. Komandan divisi, saya ingin merekomendasikan seseorang untuk mengikuti kompetisi seleksi pasukan khusus tahun ini. Namanya Lian, dan dia adalah rekrutan baru yang baru saja bergabung dengan tentara. Kembali ke perusahaan, Ni Wanli tidak menyebutkan latihan tempur sebenarnya dalam seminggu. Ayo, ikut aku. Ni Wanli membawa Lian ke gunung belakang, tempat Lian berlatih melempar pisau, dan mengeluarkan sebotol ergotou seperti trik sulap. Guru. Ni Wanli memiringkan lehernya dan meminum sepertiganya dalam satu tarikan napas, lalu menyerahkan anggur itu kepada Lian. Minum. Lian sedikit mengernyit, dan meniru teladan Ni Wanli, dia mengangkat lehernya dan meminum anggur. Batuk. Ini adalah pertama kalinya Lian meminum alkohol, dan dia langsung tersedak oleh rasa pedas unik ergotou. Haha. Ni Wanli tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan gembira, orang tua, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang membahagiakan. Lian memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penembak jitu resimen ini. Dia tidak mengecewakan Anda, dan dia pasti akan menjadi lebih baik dari Anda di masa depan. Penembak jitu. Orang tua itu mengacu pada Zhang Nan. Pantau Zhang, saya menghormati Anda. Lian berkata dan menaburkan anggur di dalam botol ke tanah. Bersambung.